sama aku Kansa. Aku Alia. Aku Sarah. Aku Mula. Kita di sini ada tugas untuk mengajar nih dengan media yang kita bawa masing-masing. Boleh tunjukin guys? Ada toples Toples pertanyaan, ada KM, ada puzzle, puzzle, ada apa itu? Ada value proposition card. Yang terakhir ada tiket, tapi bukan tiket konser, ini adalah tiket untuk pembelajaran. Wah. Oke, tonton kita di selanjutnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik. Ibu mau kalian lihat kanan kiri kalian. Apakah hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua. hadir Hadir semua gabung ya. Sebelum kita mulai ke dalam pembelajarannya, Ibu minta untuk saya memimpin doa terlebih dahulu. Kita akan pelajaran hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan saya di posisi semoga kita dilancarkan sampai pembelajaran ya. Nah, Ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Kalian pernah nggak sih ada di satu kelas, masuk kelas, tapi gurunya tuh terus ngomong, sedangkan siswanya tuh kayak seolah-olah tidak hadir di situ. Menurut kalian itu alasannya kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Dimulai dari saya terlebih dahulu. Nah, mungkin gurunya juga masih kurang riset gitu karakter siswanya seperti apa, terus juga nggak menyiapkan media yang seru gitu untuk anak-anaknya gitu. Mungkin Kalau dari Alia, Kemudian gaya mengajar gurunya itu nggak sesuai sama gaya belajar siswanya. Jadi udah main yang sesuai, terus siswanya juga jadi gampang bosan, atau mungkin dari segi pelajarannya sendiri itu kurang menarik gitu. sekarang Ibu mau dengar dari Kansa. Kalau menurut saya setuju sama jawaban teman-teman juga, jadi kayak si gurunya mungkin juga kurang persiapan ya Bu dari semalamnya gitu, nggak nyiapin dulu, jadi cuma ceramah aja gitu. Seperti itu Bu. Nah, kalau Ibu dengar dari teman-teman, dari anak-anak semua, kalau nggak ada guru yang kurang persiapan, terus juga kurang tahu, kurang identifikasi kebutuhan siswa itu seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Nah, ini juga bisa berkaitan juga dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu mau kalian kan sebagai cabut calon guru, ya, kalian tuh harus paham bagaimana kondisi sekolah saat itu, gimana karakteristik siswa itu kan berbeda-beda ya. Kalian seorang guru nggak bisa memaksakan satu metode pembelajaran yang sama terhadap seluruh siswa gitu. Terus juga kalian bagaimana bisa mengkombinasikan antara pendekatan, model dan juga teknologi gitu. Kita recall lagi nih ke pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal tentang yang namanya pendekatan saintifik ya. Nah, itu adalah menjadi petualangan bagi siswa di mana siswa ini akan mereka akan mengidentifikasi suatu hal, mereka akan bertanya-tanya kenapa bisa kayak gini gitu. Terus mereka akan mencari solusi, setelah didapatkan mereka akan mempresentasikan hasil dari yang mereka dapat. Tapi kalian harus ingat nih, kalau pendekatan saintifik aja tuh akan flat gitu buat pembelajaran. Kalian harus gabungkan sama yang namanya TPACK. Itu kan integrasi dari apa? Teknologi, pedagogi, teknologi. Ya, nah itu bisa menggabungkan kedua itu supaya pembelajaran itu lebih asik gitu dengan mengintegrasikan teknologi. Jadi seorang guru tuh bukan cuma kayak pilih teknologi yang sains aja, tapi juga relevan gitu dengan pembelajaran saat itu. Nah, ada satu lagi yang harus kalian kombokan lagi nih dengan model pembelajaran. Kita sudah mempelajari 5 model pembelajaran. Yang pertama ada JBL, PBL, learning dan ya, ibu jelasin lagi ya, ibu pertegas lagi. Yang pertama ada design thinking, deep learning, PJBL, PBL dan discovery. Nih, misalnya kita ambil satu contoh kelas IPA. Kelas IPA kan materinya tuh kompleks banget ya. Terus kalau gurunya kalau misalnya tidak mungkin dipakai metode, pasti kan boring juga ya. Nah, bisa digabungkan nih antara model PBL dan juga PJBL misalnya. Kalau IPA tuh harus relevan dengan dunia nyata ya, dengan kehidupan sehari-hari. Terus juga bisa misalnya pakai PBL dengan cara gurunya kayak suruh siswa buat bikin project, kayak misalnya bikin miniatur sel atau apa gitu, jaringan. Itu kan bisa menjadi siswa tuh lebih tergerak lagi untuk melakukan sesuatu, bisa jadi student center
Kalian udah dapat permainan berbeda-beda? Sama Bu. Hansa dan Alia sama? Sama. Coba. Sudah dapat yang berbeda-beda. Ibu mau kalian jawab secara spontan untuk tiket dulu. Dipikirkan terlebih dahulu, boleh. Kalau sudah tahu langsung acungkan tangan dan baca pertanyaannya, oke? Saya Bu. Silakan Hansa. Pertanyaannya, apa akibat jika guru menerapkan pendekatan yang tidak sesuai dengan kondisi kelas dan siswa? Pastinya yang pertama, kelasnya atau peserta didiknya nggak fokus gitu sama pembelajaran ya. Pastinya kayak boring lah, terus nggak menarik lah. Seperti itu Bu. Ya, bagus Hansa. Silakan Sela. Pertanyaan ini satu pendekatan yang tadi dijelaskan. Mungkin kalau dari saya mau menjelaskan dengan desain thinking. Tadi itu kan dijelaskan bahwa desain thinking itu yang sebagai masalah dan kita coba menganalisis sesuai dengan kebutuhan pada buat kerja. Terus dari langkah-langkah sendiri ada insight, ada design, ada action, ada prototype dan juga research. Baik, yang terakhir disebutkan 3 kombinasi yang sudah dijelaskan tadi. Bulan sudah menjelaskan tentang TPACK, yaitu kayak kita menggunakan metode bagaimana, terus menyusun, meningkatkan skill pedagogikal kita juga sebagai calon guru, dan juga yang paling penting sih content knowledge-nya itu selain kita meningkatkan teknologi terus pedagogikalnya, kita juga harus tahu konten yang kita pakai dan apa. Terus tadi juga sempat bahas tentang deep learning, discovery, project based learning, sama problem solving. Ya, bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu buat kalian semua. Jadi kalian sudah paham untuk hari ini ya. Tapi sebelum itu, Ibu mau kalian bikin 3 kombinasi antara tadi pendekatan, model dan metode yang akan digunakan. Terus untuk mata pelajaran apa? Sampai sini paham? Ibu akan bagikan dulu untuk sticky notes ya. Metode. Iya. Sama untuk mata pelajaran apa? Metode apa? Siswa sedang mempelajari, mereka menentukan combo yang akan mereka gunakan untuk tugas mereka nanti. Sudah Bu? Sudah? Sudah Bu, saya belum. Sela sudah? Oke, kalau sudah Ibu mau dengar dari Kansa terlebih dahulu. Jadi di sini saya pakai pendekatan saintifik, terus modelnya PBL, metodenya solitary, role playing, terus ada nanti ice breaking juga biar nggak bosan. Terus mata pelajaran yang saya pilih sejarah, karena kenapa? Karena sejarah kan bosan ya biasanya. Iya. Makanya pakai model dan metode yang unik-unik gitu, biar nggak gampang bosan. Bagus. Sekarang dari Alia. Mungkin pendekatan yang saya pakai bisa pakai PAC, pendekatan abad 21 itu, terus modelnya bisa pakai desain juga. Terus metode yang saya pilih itu, yang saya suka juga ada metode think versi. Terus untuk mata pelajaran itu saya pakai mata pelajaran kewirausahaan. Oke, sekarang yang terakhir dari Sela. Ternyata mirip ya sama yang Alia, bedanya cuma di model doang. Modelnya itu di PBL atau problem based learning, dimana kan kadang di dunia bisnis atau kewirausahaan itu kan banyak topik-topik yang seru-seru yang bisa dibahas sama murid-murid gitu. Nah mungkin di pembelajarannya nanti gurunya itu coba buat minta murid-murid yang nyari masalah, terus coba untuk dikolaborasikan atau di compare gitu antar kelompok seperti itu. Baik, Ibu sudah dengar semua dari kalian. Nah, tadi Ibu udah dengar tentang kombinasi-kombinasi yang akan kalian belajar ya. Ibu mau simpulkan untuk pembelajaran hari ini terlebih dahulu. Kita tahu kalau pendekatan kayak saintifik dan juga CPACK itu bisa dikombokan dengan 5 model yang sudah kita pelajari. Kenapa harus dikombokan? Karena supaya pembelajaran itu lebih menarik dan juga lebih hidup, membuat siswa tuh lebih tertarik gitu untuk mengikuti pembelajaran dan mendorong pembelajaran
Mereka sedang melakukan evaluasi terhadap pemahaman mereka sendiri. Oke, sudah selesai. Sudah, Bu. Ibu mau dengar dulu nih. Yang pertama adalah pemahaman konsep. Siapa yang merasa sudah paham konsep utama kasih nilai 3. Oke, yang kedua adalah aktivitas belajar saya yang merasa saya memperhatikan penjelasan kasih 3, ke bawahnya dikurangi 1. Sudah. Selanjutnya adalah bagian yang paling saya mengerti. Konsep cara berdirikan. Konsep utama. Itu kasih 3 karena kalian sudah paham ketiganya. Oke, selanjutnya adalah kesulitan saya dalam yang saya rasakan. Tidak ada. Tidak ada, kasih 3. Sekarang kalian jumlahkan, kalian dapat berapa nilainya? 11, Bu. 12? 12? Oke, jadi ibu bisa tahu kalau kalian punya pemahaman yang beda-beda dan juga kesulitan yang berbeda-beda. Nah, sebelum ibu tutup, kalian untuk kertas yang ini kalian keep, nanti dikumpulkan setelah pulang sekolah, oke? Siap, Bu. Oke. Nah, ibu mau melakukan refleksi terlebih dahulu. Ibu minta satu kata dari Sayla, Alia dan Kansa untuk pembelajaran hari ini. Kombinasi. 4C. Oke. Itu langsung kita semua. Nah, ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Tapi ini ibu ada tugas nih buat kalian. Kalian tadi sudah menulis kombinasi yang sudah kalian tulis kan? Sudah, Bu. Oke. Itu akan kalian tuangkan ke dalam video pembelajaran. Kalian cukup membuat video pembelajaran selama 7 menit aja. Siap, Bu. Dikumpulkannya H-2 sebelum pelajaran selanjutnya. Paham? Siap, Bu. Oke, kalau sudah paham, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke guys, terima kasih udah nonton kita. Segitu aja kegiatan kita hari ini. Thank you for watching dan bye-bye. Thank you.